Udah rekor? Udah? Oh, udah mulai? Nggak tahu, dia lagi mikir. Mukanya kelihatan lagi mikir. Awalnya gue buka dong. Lu udah buka? Belum. Biarin aja di YouTube gua. Oke, gua buka. Oke. Good morning, selamat pagi. Baju kuning, belum mandi. Hai. Belum 2 kali. Oke. Ya? Udah dibuka? Udah. Ini YouTube siapa? Hanif speaking. Yes. Oke, jadi ngomong public speaking harus bagus ya? Nggak mesti. Yang esensi public speaking yang bagus untuk seseorang itu seperti apa? Itu kan sama dengan konsep komunikasi efektif. Ketika sampai ke audiens kita, mereka paham, mereka mengerti, ada kedekatan emosional, langsung TikToknya dapet, selesai. Berarti itu esensi? Tidak mesti dibuat-buat. Oh gitu, nggak perlu yang... Oh enggak, tapi enggak. smile voice itu tuh masuk? Smile voice itu bagian kecil, itu jadi trik sebenarnya. Oke. Oke guys, kita sekarang udah masuk sebenarnya ke konten inti dari udah masuk nih. Hanif speaking ya kan? Halo. Hai gitu kan ya. Hai, Mom, Aiki. Ini agak luar biasa ya. Saya juga langsung akan mempraktekkan, nanti akan dites sama Pak Dr. Hanif Al-Qadri ini, apakah public speaking saya udah cukup bagus atau emang harus latihan lagi, banyak practice lagi. Nah, yang perlu digarisbawahin, yang masuk ke channel saya adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Wow. Amazing. Bangga nggak bangga ya masuk ke akun YouTube-nya Hanif Al-Qadri ya kan, salah satu dosen berprestasi di salah satu universitas di Kota Padang. Inisialnya Universitas Negeri Padang. Jadi tuh saya dihubungin, ajakin ngobrol di YouTube-nya beliau. Udah lama, hampir setahun ya? 1,5 deh. 1,5. Ya 1,5 deh. Hitung-hitung itu kalau nggak masuk Sabtu Minggu. Iya. Tapi kalau orang agak ngeh aja dikit, channelnya kan usia baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan ya Pak ya? Iya, ibarat kalau orang lagi hamil 2 bulan itu lagi muntah-muntah. Lain dikit mual. Iya. Makanya lu tiap minggu mualin ya. Emang begitu. Tiap hari ya? Tiap hari. Jadi nyari sesuatu yang membuat mual itu bisa teratasi. Benar. Tapi gitu. Mualnya ini benar berkah juga ya. Iya. Selain tujuan utamanya ternyata ini. Saya punya konsep berbagi kebajikan. Dan kata-kata motivasi yang muncul dari cerita-cerita yang tiap hari itu yang saya angkat kan cerita-cerita motivasi itu. Nah, ternyata memberikan efek, banyak yang telepon, banyak thank you, terima kasih. Ternyata ini jadi kayak saya mereview kembali kehidupan saya dulu. Jadi seperti ya ada unsur kebajikan. Iya. Cuman yang jadi agak bermasalah, kita yang diundang ke YouTube-nya, kita yang mikirin konten, cerdas kan? Disuruh dokter mikir, disuruh nyiapin konsepnya, ya udah saya standby aja duduk. Hal yang disiapin seorang Hanif Al-Qadri adalah jaket kuningnya. Enggak, ini manajer nih. Manajernya. Manajer. Luar biasa loh ya. Iya. Lo pakai manajer, upload tiap hari. Iya. Apalagi? Timnya banyak. Timnya ada 5 ya? Gaji diambil dari mana? Gaji ambil dari Pelamina. Tapi what next? What next dari Hanif speaking ini? Mohon maaf Pak, ini YouTube Bapak. Kok saya nanya ya? Justru makanya ada yang saya undang. Biar gitu. saya juga tahu saya nextnya mau ngapain gitu. Kayak saya deja vu gitu. Saya pernah wawancara Bapak gitu. Oh iya bener. Kirain ulang lagi ya? Kirain saya diundang tuh saya yang diwawancara gitu. So what next? Enggak, saya nggak pernah berpikir bahwa next apa. Just do it today. Hanya berpikir sekarang produktif, nyiapin. Karena awal YouTube ini atau channel ini muncul hanya sekedar berbagi. Ada teman-teman, bahkan teman-teman dosen muda nih. Bang, Pak, bikin ini dong. Kelas-kelas ini yuk. Public speaking, karena ternyata untuk dosen yang based on-nya sebenarnya adalah bicara, ternyata juga banyak punya masalah. Artinya bukti masalah itu apa? Tidak banyak mahasiswa yang bisa paham ketika ada dosen atau guru dan dosen kan public speaker itu. Ketika depan kelas tidak banyak mahasiswa atau siswa yang paham ketika menjelaskan. Nah itu konten yang mesti digarisbawahi dalam public speaking. Berarti emang kadang-kadang nggak semua guru itu bagus public speakingnya ya?
Betul. Betul ya. Seberapapun tingkat pendidikannya hebat, kan kita pernah lihat nih, gimana guru, gimana dosen, kadang-kadang ketika bicara kita bisa ngantuk, nguap, keluar masuk tiap sebentar. Masih Iya, nggak iya. waktu kuliah, Iya. Pak, sibuk, Pak, sibuk, tiap sebentar ya. Itu indikasi sebenarnya kalau public speaker yang benar adalah dia sangat aware dengan kondisi situasi audiensnya. Ketika sudah ada yang mulai ngangkat tangan, menguap, ngobrol, itu indikasi bahwa Anda sudah tidak menarik lagi. Tapi apakah menurut Pak Hanif Al-Qadri, Oh ya? karena kita lagi di public Hanif iya. speaking ya kan? Serius ya? Kayaknya nggak seru ya. Entar ada bagian Ada. masa gini, karena ini juga harus memberikan informasi kan ya, Betul, betul. karena ini YouTube-nya bukan KKN Friends ya Yes, kan, ini YouTube-nya Hanif But speaking. you're my friend. Of course. Of course. Yes. Jadi maksudnya gini, apakah saat ini para insannya sih, maksudnya kayak guru-guru sama dosen-dosen tuh sudah mau menerima untuk belajar lagi nggak sih gitu loh? Banyak. Udah mulai Jadi banyak. ya bukan ngebangga sih, tapi pada beberapa tempat, beberapa sekolah, bahkan kantor dan ibu-ibu Dharma Wanita nih itu ngajak. Jadi beberapa kali saya pernah ngisi memang Saya jadi diajak bagaimana kan mempersiapkan besok. public speaking yang baik Ajak ya. ketika di depan kelas dosen, Hah? guru. Public speaker. Public speaker itu kan banyak. Iya. Banyak. Jadi kan sebenarnya gue maaf ya Pak, lupa kirain akun YouTube saya Pak. YouTube gua. Oh iya, oke. Maksudnya gini, kayak kayak kadang-kadang ya ada beberapa orang yang ngerasa bahwa, gue public speaking nih, gue udah bisa nih ngasih materi public speaking. Kadang kan terlalu jumawa. Iya. Padahal mungkin banyak juga dari orang-orang lain yang mungkin dia tuh emang public speaking udah bagus, tapi emang belum punya kesempatan untuk membagikan informasi itu, ya kan? Iya. Ada kan? Banyak. Tapi yang seringkali terlupa sebenarnya adalah public speaking tidak hanya sekedar pintar, bagus berbicara di depan umum. Yang seringkali terlupakan, banyak orang pintar berbicara, fasih bernegosiasi, Iya. mengemukakan pendapat, mengemukakan informasi apa yang ingin disampaikan, tapi cenderung tidak dipahami dan menjadi gagal sebab tidak paham saya menghadapi siapa, audiens saya siapa. Kalau guru, audiensnya siapa? Guru SD beda dengan SMP, SMP beda dengan SMA. Jangan pernah mengajarkan anak-anak SD dengan gaya SMA, nggak bisa. Iya benar. Sama dengan tuntutan kalau di kampus nih sekarang. Kebanyakan dosen bilang, gila, geblek amat sih mahasiswa itu aja nggak ngerti. Jangan pakem bahwa saya yang S3-nya. Waktu Anda S1 gimana? Iya benar. Artinya konten pertama yang mesti digarisbawahi dalam konsep public speaking itu adalah Anda ngerti nggak sih berbaur dengan audiens Anda. Ketika si A, Anda kudu jadi si A dulu. Artinya memahami mereka dulu sehingga take and give-nya itu jadi enak. Jadi emang ketahui dulu ya, dan Betul. kita harus menguasai seluruh lini. Betul. Benar nggak sih? Betul. Nggak hanya lini atas aja, tapi bawah-bawah juga kita pelajari Di ya. situ beratnya. Emang nggak usah berat nunjuk saya. Pengalaman pribadi yang suka kayak lucu-lucu aja gitu, suka ingat-ingat selama mendalami public speaking ini apa sih, Pak Dokter? Banyak. Misal soal ngajar nih. Saya selalu mencoba untuk mereview, memberikan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk ngasih, yuk pandangan saudara gimana? Supaya tidak takut, tidak khawatir memberikan pandangan atau pendapat tentang saya, tentang pembelajaran setiap akhir semester. Nggak usah pakai nama dan tidak usah pakai tulisan tangan, kan khawatir diketahui. Ketahui ya. Ketik. Ada yang sampai 8, 5 sampai 10 lembar. 5 lembar, Bang. Sampai ke situ. Dan isinya tahu nggak? Sampai ke persoalan urusan cara pakai diperhatikan. Seterbuka itu Ternyata ya? seterbuka itu, dan dia ngeliat kita tuh mulai dari A sampai Z. Itu plus apa minus sih? Plus minus. Plusnya seperti Plusnya apa? paling tidak gini, saya jadi dosen mulai 2008 dan hampir 12 tahun. Nah, hampir 12 tahun. Oh, udah tua Anda ya? Nah, tapi tampilan enggak lah. Iya. Tampilan enggak lah. Casing diperbarui terus. Casing diperbarui terus. hampir 12 tahun itu terjadi perubahan. Misal kalau masukannya adalah soal berpakaian, terjadi perubahan cara berpakaian yang sangat kentara.
2 tahun 3 tahun pertama, kedua dan ketiga. Iyalah. Sampai ke pakem aman saya ternyata. Oh ternyata ini nih zona amannya cara berpakaian sehingga bisa masuk kemana saja. Oh. Jadi ada semacam layanan introspeksi diri gratis ya? Banget. Dan itu bayangin, satu kelas ada 50 orang. 50 berpendapat yang berbeda-beda. Benar-benar. Nah kalau minusnya di mana? Bapak agak berat dibilang berat. Minusnya adalah ternyata mahasiswa ini ketika kita mencoba terbuka full, mereka juga kadang-kadang bisa Over batas-batasnya ya. over. Sampai ke persoalan pribadi pun dihajar. Iya. Nah, menjaga itu. Tapi itu saya belajar 3-4 tahun pertama lah. Akhirnya ibarat layang-layang ternyata. Tidak bisa terlalu dilepas. Benar. Nah. Oke, tadi itu kita ngobrolin tentang public speaking di dunia pendidikan. Yes. Nah, another public speaking yang sudah pernah lu lakuin, lu jabanin selama hidup lu yang 45 tahun ya? Belum, ya Allah, baru 24. 24. Lu 24 jadi dosen 12 tahun, umur 12 sudah kuliah. Pengangkatan udah 12 tahun. Oh gitu. Iya. Gila tuh orang. Apa? Yang pertama jelas penyiar, hampir 12 tahun. 12 tahun juga. Penyiar radio itu, makanya buat saya ngajar itu menjadi menyenangkan ketika saya sudah punya prospek itu di awal. Di awal jadi penyiar radio kan sama sebenarnya public speaker, tapi dalam konteks bahwa kita tidak berhadapan dengan orang secara langsung. Lebih berat sebenarnya. Orang yang nggak ada, tapi seakan-akan kita membuat dia berimajinasi bahwa ini ada orang depan gua. Benar-benar kayak ngomong sendiri Oke, sih Assalamualaikum sebenarnya. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda barangkali lagi di mobil nih, selamat sore. Itu seneng, sehingga mereka merasa disentuh. Jangan bilang selamat sore mungkin untuk Anda. Enggak gitu. Public speaking itu membawa rasa ketika berbicara. Bukan mendayu-dayu, bukan merayu, tetapi membuat hati orang ikut serta. Kita mau praktis dikit dong. Gimana sih? Dulu siaran Dulu gimana siaran sih? masih ingat ya? Masih ingat nggak sih? Pakai call sign nggak sih? Nggak usah, nggak usah. Tapi nggak apa-apa karena itu hal tempat yang ini dulu kan, membanggakan sekali karena Bang Adi merupakan salah satu, gue inget banget gue sering dengerin beliau waktu gue masih SD ya. Beda kita tuh cuma 2 tahun. Agak beda cuma 2 tahun ngaku-ngaku SD. 20 tahun. Jadi kayak gue tuh sering banget dengerin beliau tuh siaran dulu di Radio Klesi ya kan, di 103,4 ya. Pembuka penyiar pembuka dulu nih. Pembuka dari awal ya pertama. 99 sebelum on air kita baru bicara ini kedepannya mau dibawa kemana nih? Peralatan belum nyampe. Yes. Yang tower itu belum ada. Oh, belum ada ya? Kita udah ada di situ 6 bulan sebelum. Luar biasa. Biasa di luar. Nah, coba. Dulu siaran di luar. Coba nih, buka lagi nih. Favorit lu dulu yang paling lu inget banget. Gue punya program yang sangat pakem lu banget ya. pakem dan tiga-tiganya berbeda. Yang pertama talk show agama. Itu pakemnya barangkali Anak di A. rohis, ya Anak kan? rohis banget. Tiba-tiba I like Monday. Dugem. Itu pasti dugem sekali. Sehingga kelakar maut itu Iya, keluar. bener. Gue kelakar yang paling masih ingat soal sifat manusia yang dihubungkan dengan cara dia ngupil. Luar biasa. Jadi cerdas ya. gue bisa nilai lu dari cara lu ngupil. Gimana kepribadian lu sebenarnya? Menarik loh itu. Banget. Nah itu bisa 3 SKS itu. Manajernya ketawa nih. Karena gue udah pernah cobain. Dan yang ketiga Saturday Coffee Morning. Nah itu berat, santai, tetapi isinya berat. Gimana membuat pakem yang berat itu menjadi ringan? Untung lu berat nggak nunjuk gue lagi ya. Karena udah takut bermasalah kedua kali gitu kan. Oke, mana yang mau dibuka nih? Coba mau dicobain lagi kayak kita tuh kayak apa ya? Mengingat kembali, gitu lah. Remember ya kan. Oke. Alek Mandi mesti punya pakemnya. Kalau Alek Mandi itu enggak, jangan. Dia beda. Dia lucunya enggak di situ. Lucunya di tampilan. Ngeliat mukanya aja udah lucu coba. Gaya ketawanya coba. Tapi ketika ngomong belum tentu lucu. Iya, mungkin jangan Alek Mandi. Ini aja deh. Ini agama. Saturday Coffee Morning. Oke, Saturday Coffee Morning. Oke. Saturday Coffee Morning. Oke. 103.4 Klesi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Klesi people. Cie, ilah ya Allah, tabur apa itu?
Senang sekali pagi ini kami berdua nih. Saya dulu dengan Medi. Nah, itu pakemnya di situ. Saturday Coffee Morning kita percaya nih Anda lagi di mana, barangkali ada yang lagi ngantar istri Sabtu pagi untuk belanja atau baru aja selesai bersepeda, olahraga ke suatu tempat lagi sarapan. Nah, yang lagi di mobil hati-hati nih, lagi nyetir jangan kebablasan. Ingat istri di samping. Ingat keselamatan. Santai aja, santai. Oke, kita buka line telepon nanti untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan kita di sini. Cie, aduh gila deh. Serius ya? Serius. Itu tuh kayak Seru. emang bener-bener kayak lu kayak sekarang itu masih emang langsung kayak nyentuh banget kayak kok lu tahu banget sih gue habis ke pasar gitu ya. Nah, di situ beratnya jadi penyiar Iya sebenarnya. benar. Bahkan kalau rahasia yang kedua kenapa jadi penyiar itu berat menurut saya adalah tahu nggak bahwa setiap penyiar itu diberi nama. Ya. Nama on air. Iya. Itu ada maksudnya, bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Bahwa kita ada tuntutan profesional yang berlipat jadinya. Misalnya nih, saya Hanif Al-Qadri, saya dikasih nama Adi Pradana. Kenapa? Ketika saya siaran, walaupun hari ini nih Hanif Al-Qadrinya putus cinta, diputusin, nangis, bla bla bla, kehilangan duit, macam-macam. Ribuan masalah kan? Tapi ketika on air, yang on air itu bukan Hanifnya, Iya, Adi Pradana, Adi Pradana. tetap dengan keceriaannya. Menghilangkan seluruh kegundahan, tangisan, persoalan, kemarahan, tapi tiba-tiba, hey, assalamualaikum, senang sekali saya Adi Pradana bersama Anda untuk malam ini. Tetap stay tune di sini dan ini lagu atau spesial kiprah untuk Anda. Iya. Itu rahasia terbesar nama itu diberikan. Lu sendiri mengakui bahwa jiwa public speaking lu terasah juga dengan di dunia radio. Sangat. Kalau nih buat semua viewers yang lagi nonton nih Hanif speaking ini mau mengasah jiwa public speakingnya juga, tapi belum dikasih kesempatan untuk di dunia radio. Ada media lain atau hal lain nggak yang bisa? Apa saja. Sebenarnya misal gini, kita kalau dalam pergaulan dan bersosialisasi dengan orang, misal ketemu nih dengan kakak dan saya belum kenal, bagaimana membiasakan diri setiap duduk dengan dan ada orang ini kita yang buka. Mbak dari mana? Mau kemana? Iya. Ada aja, pokoknya itu dalam rangka mengumpulkan banyak sekali kata-kata sehingga mulut ini menjadi terasah. Tapi mohon maaf nih Pak ya. Iya, dimaafin. Kadang-kadang kita tuh kayak udah SKSD ya kan ya. Pak, maksudnya gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini benar kayak, oh mau kemana Pak gitu lah. Ada kadang-kadang mungkin sebagian orang dia nggak welcome. Dan itu bikin beberapa orang mikir bahwa nggak usah lah ya gitu lah. Gue menyadari loh seperti itu. Nah, di situ sebenarnya daya tarik. Tapi untuk pemula sih memang perlu lihat-lihat. Iya. Tapi kalau sudah pakem sebenarnya orang yang tidak tertarik pun bisa tertarik dengan kita. Benar. Ibu manajer itu salah satunya. Dulu nggak tertarik sama saya. Tapi kelepak-lepak setelah itu saya bikin. 1 kalimat, 2 kalimat saja. Bes. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Kamu yang di sana. Apa sih yang lu rasain benefit atau impact ke diri lu sendiri dengan lu mendalami public speaking ini selain untuk mengajar biar lebih baik ya gitu? Semuanya, mulai dari materi gue diundang di mana-mana satu, dan yang kedua untuk personality, bahkan dapat istri, kedekatan gue dengan mertua yang dalam tanda kutip kata orang mertua itu susah didekatin. Buat saya itu. Oke. Lo ngerasain ya? Yes. Nah, yang ketiga menaklukkan teman-teman yang kita anggap selama ini katanya high class. Kan ada pakem-pakem di kotak-kotakin gitu ya. Buat saya nggak ada masalah. Atau ketemu dengan pejabat-pejabat tertentu buat orang menakutkan, buat saya nggak. Ini pengalaman, coba dong tanya. Kalau lu punya Pengalaman lu gimana aja? Ya. Lu ajarin gue ya. Gimana? Lu tanya dong. Perlu dong gue kasih tahu kenapa dia diundang di sini. Karena dia ini juga punya konteks yang hampir sama dengan saya. Berasal dari radio yang sama dulunya. Iya. Malah sudah berkembang lagi melihatnya ke lu lagi. Maksudnya berkembang sampai ke IO jadi manajer dan meng-hire banyak orang ya kan? Ya, MC. Iya. Oke. Semua aja gimana? Jadi gini, kalau gue tuh pengalaman pribadi ya Bang, gue kan orangnya kayak apa ya? Kan lo tau kayak gue tuh kayak ya dibilang nyablak enggak juga, cuma kayak I have my own way gitu kan, kayak gue punya cara gue sendiri untuk bagaimana gue deketin ke orang itu. Tapi kadang-kadang orang tuh beberapa orang ngerasa bahwa lo nggak sopan banget sih gitu, nggak sopan banget sih Kak, karena gue ngerasa bahwa itulah cara gue biar gue bisa deket sama orang.
Karena gue kadang-kadang menyentuh hal-hal yang agak-agak personal. Betul. Dan karena gue mikir gini, udah terlalu banyak orang-orang yang pendekatan dengan cara yang begitu aja gitu ya. kayak. Nah itu tadi sebenarnya menjadi inti dari public speaking yang lu dapat, sehingga berhasil menaklukkan gunung es tadi kan. Benar-benar. Arti gini, misalnya dalam orang menyampaikan sepatah dua patah kata, pernah dengar nggak? Misalnya dalam acara-acara, selalu pakemnya sama. Sementara public speaking itu tidak boleh ada pakem apapun. Jadi setiap orang kan punya jiwa dan rasa berbeda. Nah, misal Bapak ini nyampaikan, dimulai dengan Bismillah, Assalamualaikum, terima kasih ucapan ini. Bosan bukan? Iya. Ditinggalin nggak? Coba tanya ke audiens agak satu aja, ambil secara acak, dia tahu nggak informasi yang kita sampaikan? Mungkin persentase sangat sedikit sekali. Dan ditunggu nggak? Ketika Anda bicara, Anda akan ditinggalkan. Tapi tiba-tiba ketika bicara, enak aja kita langsung aja mulai. Ada satu kata motivasi yang menjelaskan begini. Bukan berarti salamnya enggak, nanti tiba-tiba di tengah kita ini kan. Benar. Bukan berarti ucapan terima kasih nggak disampaikan. Tapi ada saat-saat gue tariknya di mana. Nah itu public speaker yang punya. Nah sama dengan lu yang barusan. Karena apa yang lu kejar, yang lu tarik itu bukan pakemnya, tapi jiwa audiens lu. Berarti beliau yang, karena buat lu bukan menakutkan, dan itu sampai ke yang bersangkutan. Apakah lu dianggap kayak anak, kayaknya nyablak gitu aja. Iya, kan? Selama ini orang nggak ada yang berani ke dia begitu, buat dia surprise. Gila nih anak, kan gitu. Iya, benar. Nah, ada kedekatan emosional kan? Benar. Nah itu kunci public speaker sih. Ada juga, nih pengalaman gue juga di MC. Gue kan masih MC juga? Dulu, veteran. Veteran. Ketahuan beda kita 2 tahun ya. Tadi ngakunya. Tapi maksudnya gue masih MC, tapi masih maksudnya kayak klien-klien tertentu bang. Iya. Maksudnya kayak, karena gue sadar banget. Masih dibayar mahal gak sih? Gimana ya? Masih lah, maksudnya kita tetap harus menjaga rate MC itu seperti apa. Iya. Gitu loh bang, karena tuh MC itu skill ya, nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi bagaimana kita mendeliver orang tuh juga nggak semua orang bisa. Cuma ada beberapa kali gue nge-MC, itu tuh kayak emang bener-bener kayak dibikin supaya acara itu nggak mono, fun. Makanya sosok lu yang dicari kan? Iya. Dan itu kadang-kadang gue tuh sampai, ini mohon maaf ya, agak ini bahannya. Kok maafnya ke situ? Agak inikan diri gitu loh kayak. Iya. Kok segini banget sih gue gitu, sampai tuh kayak gue kadang kayak gini. Suka ngeceng-cengin orang gitu kan, habis itu gue yang diceng-cengin gitu kan. Asik-asik aja itu kan? Sebenarnya asik-asik, fine selama emang dua pihak itu nggak tersinggung ya kan. Lu jadi MC tetap di salah satu pabrik terbesar itu ya. Itu yang saya alamin dulu. Setiap ada MC, Adi. Nah, sampai kenapa? Nyeletuk sampai ke kuping saya dulu, dan saya percaya itu terjadi pada Anda. Kenapa? Adi itu bisa melumerkan. Bahkan tahu nggak, istri dari petinggi sekalipun enak aja ditarik, dia diajak ke panggung. Suka-suka dia aja. That's what gue juga gitu kadang kan. Gue kadang-kadang kayak, aduh, tapi bodo amat lah gitu ya kan ya. Jadi lumer. Justru kita dekat bukan dengan mereka gara-gara itu. Santai aja gitu. Malah akhirnya kita habis itu, kakak foto-foto. Foto ya makan. Nah, semester depan kalau ada acara dengan ini, saya maunya Adi ya, saya maunya kakak ya, gitu pernah, kan? Emang pernah, pernah kayak gitu. Cuman ya itulah, gue tuh kayak thanks God banget. Gue kalaupun orang bilang kakak pernah kayak gitu. Kalau mau dilahirkan kembali akan ada kelahiran kayak gitu kan ya. Mau gitu jadi ya? apa gitu kan ya? Gue kan bilang gue akan jadi kakak yang sekarang gitu, karena tapi kurus dikit. Iya. Sebenarnya itu dia kurus dikit. Soalnya susah, baju mahal kalau gede-gede kan. Sebenarnya gampang. Spray kadang gue gini, spray gitu gue jahitin ya. Jadi kayak gitu, gue udah kayak thanks God banget gue udah dikasih seperti ini. Nggak gampang juga, nggak semua orang punya yang seperti kita rasakan. Jadi alhamdulillah. Syukur banget sih, cuman ya life must go on, haters is okay gitu lah. Biasa dong, sebanyak yang suka, sebanyak yang tidak suka. Iya, bener. Nggak ada yang kita bisa paksakan bahwa seluruh orang di muka bumi ini akan mencintai kita. Yang penting sih suami gue cinta sama gue sih. Istri gue apalagi. Kan nggak mungkin suami lu cinta sama gue kan? Iya. Aneh kan? Gue kaget juga. Apa hal penting yang seseorang harus fokuskan atau dapatkan atau harus pupuk ya gitulah bahasanya kan, dosen ngerti lah ya, untuk menjadi seorang
Nggak usah a good public speaker deh, Yes. tapi public speaker aja. Yes, ya. Yang penting adalah bahwa satu, percaya diri. Dan karena nggak ada orang yang mati karena berbicara di depan umum atau depan siapapun. Yang kedua, sudah jadilah berbeda dan jadilah diri sendiri. Jangan pernah ngikutin gaya orang. Nah, itu tidak boleh. Gue kepengen jadi kakak, nggak akan pernah ketemu. Kakak hanya punya satu jiwa dan lu yang punya. Ketika gue nyoba, nggak bisa. Setiap manusia dilahirkan dengan takdir dan kekhasan masing-masing. Just be yourself. Yes, just be yourself. Oke. Dan kita tuh sudah punya kelebihan masing-masing. Banget. Jadi mungkin kita tinggal menggali lebih dalam lagi Iya. kelebihan itu seperti apa. Kalau seandainya memang kelebihan kita bukan di public speaking, Kan? Lu kualat. Lu kualat. gue berusaha mau ngasih kuat nih. Gue dengerin. Berusaha ngasih sesuatu motivasi Iya. untuk orang Coba, gitu kan. coba. Kalau seandainya kita memang nggak bisa ada hal kelebihan di public speaking, mungkin di hal lain yang bisa kita lebihin, mungkin di berat badan. Yang penting ada lebihnya. Lebihnya, iya. Dan percayalah setiap orang punya kelebihan. That's the point. That's the point, guys. Itu dia. So, tetap cermati terus, Channel ini. Hanif speaking. Tetap cermati Hanif speaking untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Makasih loh ya, aku udah diundang. gue dong, terima kasih. Gitu ya. Karena dari awal kita udah salah, Pak. Dari udah salah. awal memang lu salah. Iya. Lu hampir membatalkan kan? Dan gue udah dikasih makan, itu artinya gue harus bekerja lebih giat di sini Tadi kan. gue mikir sama manajer, gimana memaksa nih orang supaya mau tidak mau dia datang. Mie sekuali harus. Mas, thank you Pak Hanif, semoga tetap selalu menjadi dosen yang keren, yang Amin, senengin amin. sama mahasiswanya, Mudah-mudahan. selalu berbagi ilmu, Amin. memotivasi dan menjadi inspirasi luar biasa, Iya. manajer. Thank you very much. Tetap ya cermati dan juga jangan lupa subscribe dan like dan komen juga Hanif Speaking, karena semakin banyak teman-teman nge-subscribe, semakin sering nih Hanif Speaking-nya ya. Thank you. Betul. Dah, Bye. see you. Bye.